Ini lanjut bahasan yang kemarin, tentang niat ya. Bagaimana sesuatu yang kita baca tapi niatnya untuk niatnya meyakini bahwa ada kekuatan, meyakini adanya kekuatan selain kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini bahasa hati, tetap aja musyrik. Banyak orang menafikan ya, banyak orang yang menafikan di luar dirinya ya, menafikan seperti nasi tidak bisa mengenyangkan, Allah yang mengenyangkan, air tidak menghilangkan rasa haus, Allah yang menghilangkan rasa haus, seperti itu. Tapi terkadang ya, menafikan dirinya untuk mengisbatkan Allah, ini yang susah ya. Yang kemarin, yang tadi itu kita meruqyah walaupun yang dibaca itu Al-Quran ya, tapi kalau di dalam dirinya peruqyah tersebut kalau tidak ada saya, ini orang ini tidak akan sembuh. Nah, kalau tidak dibacakan ayat Al-Quran sama saya, ini orang ini tidak akan sembuh ya. Nah, itulah keyakinan, maka menjadi sihir tetap sama gitu. Itulah keyakinan kepada Allah Subhanahu. Yang susah itu menafikan diri ya. Kalau menafikan orang di luar sana bisa, ini musyrik, ini musyrik, ini musyrik, ini musyrik, padahal dirinya juga terkadang musyrik. Maka kadang orang menafsirkan musyrik itu seenaknya ya. Ada yang memakai cincin batu ya, katanya awas itu musyrik. Nah, itu kita diperumpamakan aja pakai logika ya, seperti orang yang memasang batu pondasi di rumahnya. Maka ditanya, buat apa itu batu pondasi? Yaitu untuk memperkokoh rumah. Itu kalau kalau orang mengatakan batu cincin itu mencari manfaat di batu cincin itu musyrik, kenapa batu pondasi tidak disalahkan? Nah, kalau ditanya orang, itu bikin batu pondasi buat apa? Untuk memperkokoh rumah. Nah, itu bedanya apa? Cuman beda batu bentuknya saja. Nah, itu. Jadi ada bahasa syariat, ada bahasa hakikat. Nah, ini kadang-kadang orang seperti mencampur adukan seperti itu ya, terkadang susah dibedakan. Maka kayak kata Buya Uci mengatakan, orang itu sholat itu harus usoli, tapi orang yang usoli kafir jinik ya, yang masih usoli masih musyrik. Maksudnya apa? Ketika kita sholat harus ada niat kepada Allah ya, harus ada niat. Ini syariat ya, niat. Tapi ketika menjalankan syariat, kita menjalankan sholat, kenapa dikatakan masih ketika sholat yang tadi yang usoli itu masih musyrik? Ya, ketika kita sholat yakin bahwa sholat kita ini gerakan kita bukan datang daripada gerakan daripada Allah Subhanahu, kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ini masih musyrik. Maka di dalam satu ibadah ada dua. Yang pertama ada syariat, ada hakikat. Tidak bisa syariat aja.
tapi tetap dibarengi dengan hakikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jangan bilang di luar sana itu gampang. Bilang musyrik ya, seperti itu. Dan mengenai wafak ya, yang di dalam kitab Syamsul Ma'arif, dalam kitab Khuzainul Asrar, ada wafak ya. Itu jangan gampang kita menyesatkan. Waktu itu ketika Sungai Nil, ada satu kisah Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, maka Sungai Nil naik ke atas. Ketika Sungai Nil itu naik ke atas, maka Umar bin Khattab sebagai khalifah menuliskan surat. Dimasukkan ke dalam botol, sehingga dilemparnya itu ke sungai, sehingga sungai ini tadi hanya air banjir meluap sehingga menjadi surut. Maka pertanyaannya, ketika Umar bin Khattab menulis itu apakah dengan bahasa Sunda, dengan tulisan Sunda, dengan tulisan Indonesia, atau tulisan Jawa, atau tulisan apa? Tidak kan? Itu tulisan Arab. Itu tulisan Arab yang bermakna, wahai kamu sungai ini itu makhluk Allah, aku ini makhluk Allah, surutlah dengan izin Allah. Maka ulama membuat wafak ya, ada kayak huruf hijaiyah ditulis. Itu doa isinya. Ya, itu doa isinya. Sama saja seperti Umar bin Khattab. Ya. Maka ketika kita memakai wafak, menyimpan wafak, itu makanya tadi ilmu hikmah itu harus ulama yang tahu dulu minimal sifat-sifat Allah, biar tidak melenceng tadi. Dan ulama ketika memberikan kepada orang awam harus juga menerangkan kepada orang awam. Jangan sampai yakin terhadap ininya. Kita ngalap barokah aja terhadap ilmu ulama, udah. Seperti kita memakai baju anti peluru, baju anti bacok, ya kita pakai aja. Niatnya apa? Niatnya untuk ngalap barokah terhadap ilmu ulama. Ya, jangan sampai kita tidak keyakinan melenceng. Ya, tasain saja tadi yang dibaca itu Al-Quran, tapi niatnya salah, ya tetap jadi sihir. Nah, ini hadirin, nah itu. Ngalap barokah aja terhadap ilmu ulama, ya wafak, pakai aja. Dan itu isinya doa kok, bukan sesuatu isinya doa. Itu maksudnya ulama itu cuma diasrorkan, dirahasiakan, biar tidak menyepelekan, jadi istimewa amalan tersebut. Nah, kadang-kadang semua tarekat pun sama, wali-wali tarekat, ya, mursyid-mursyid tarekat juga sama. Bahkan Syekh Abdul Qadir mengatakan, tidak akan menuju tingkat kewalian seseorang kalau tidak melalui Syekh Abdul Qadir Jailani. Mahfudat-mahfudatnya beda. Seperti kepada Muhammad Faqih Al-Muqaddam. Syekh Muhammad Faqih Al-Muqaddam mengatakan, semua wali itu ada di belakangku. Nah itu. Syekh Ahmad Tijani, ya, Tarekat Tijani, lain sebagainya, maaf ya. Dan mau bilang Syekh Ahmad Tijani ini adalah wali kutub Rabbani yang sampai ke akhirat. Nah, kalau kita melihat mahfudat para wali tersebut akan pusing kalau kita melihatnya semua tidak. Ternyata apa perkataan wali tersebut, yaitu untuk murid-muridnya. Ya, untuk murid-muridnya. Bagaimana muridnya itu supaya lebih yakin lagi di torekotnya. Jangan ini diamalkan, ini nanti di setengah-setengah. Udah komitmen, kalau sudah mengamalkan, bismillah gitu. Semua para
Wa'tasimu bihablillah jami'a. Ya. Peganglah tali Allah untuk menyambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala diri kita kepada dengan para wali. Sudah jalan para wali tersebut, ikuti aja itu. Jangan campur-campur ya. Maaf kayak apa? Campur-campur. Ini dia. Kalau sekedar ilmu nggak apa-apa. Ya, kalau sekedar ilmu nggak apa-apa, banyak guru. Tapi untuk amalan, ya, untuk menuju kepada Allah, ada biar salik, menjadi orang yang salik, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti guru-guru kita. Jangan sampai kita banyak diamalkan dan sebagainya gitu. Udah yakini satu mahfudat. Kalau kita bicara mahfudat ya pusing kita. Karena setiap wali mempunyai mahfudat masing-masing. Nah itu untuk murid-muridnya, biar ada keyakinan seperti itu. Biar ada keyakinan kepada Allah. Ada irtibat. Nah, ada irtibat. Ada sambungan dengan guru. Ya. Nah, maka jangan sampai kita terjebak. Ya, menyesatkan kita, berani-beraninya menyesatkan kitab ulama, Masya Allah. Mereka itu menulis kitab itu hasil syuhoro, dan masih berada sampai sekarang itu karena banyak ulama-ulama, ribuan ulama itu yang menyetujui. Jangan siapa kita berpendapat bahwa ada pendapat satu ulama kita gampang menyesatkan. Jangan seperti itu. Itu kan masih banyak sekarang masih beredar. Kalaulah sesat dari dulu itu udah ditutup ya, udah banyak ya. Maka kita selaku orang yang awam jangan sampai kita lihat-lihat, jangan sampai kita terlalu ikut-ikutan ya. Kita lihat apanya gitu ya, sesuai dengan guru-guru kita ajarkan seperti itu. Mungkin sekilas dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Ini saya cuma merasa ini saja gitu kan, orang yang gampang menyesatkan itu dengan ilmunya enggak itu gitu kan. Kalau dengan ilmunya jangan sampai sembarangan menyesatkan seperti itu ya. Mohon maaf bagi ulama-ulama yang menyesatkan kitab-kitab ulama terdahulu ya. Karena ulama terdahulu itu ada doa dari Nabi Muhammad SAW ya. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah ya. Kurun 500 Masehi itu Masya Allah masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kita sebagai umat akhir zaman ini belum ada jaminan ya. Maka kita tawakal pada Allah, wallahu alam bishawab. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan menjadi ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya tolong buang jauh-jauh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.